Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel tip dan trik belajar perangkat desa. Sebelum saya lanjutkan, tak lupa saya ucapkan salam sejahtera bagi para rekan-rekan pemuda dan pemudi di seluruh Nusantara. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya selalu dalam lindungan Allah, amin. Oke ya, rekan-rekan, di video kali ini kita lanjut ke part 3 ya. Soal ujian tertulis perangkat desa ya tahun 2022 ya, untuk jabatan sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi dan kadus. Langsung saja di sini kita lanjut ke nomor 51 ya. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa. Adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan a. prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan daerah kabupaten atau kota amatya. C. prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati desa-desa lain di sekitarnya. D. prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati oleh masyarakat desa setempat. Jawaban yang tepat adalah iya, betul. A. prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lanjut nomor 52. Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu oleh a. sekretaris desa, kasih pemerintahan, kasih kesejahteraan, kaur umum dan kasih pelayanan. B. sekretaris desa dan beberapa kepala dusun sesuai dengan wilayah kerjanya. C. badan permusyawaratan desa dan lembaga ketahanan masyarakat desa. D. perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Jawaban yang tepat adalah ya, D. perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Ya, jadi kepala desa itu dibantu oleh perangkat desa ya, di sini sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Lanjut nomor 53. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya a. para tokoh masyarakat yang dianggap mampu membantu pemerintahan desa. B. terdiri dari ketua 1 dan ketua 2, sekretaris, bendahara dan anggota dengan jumlah paling sedikit 5, paling banyak 9 orang. C. merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. D. merupakan utusan dari perwakilan masyarakat RW setempat yang dipilih secara demokratis. Jawaban yang tepat adalah iya. C. merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Lanjut nomor 54. Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintahan desa dan unsur masyarakat untuk menyepakati hal strategis yang diselenggarakan oleh a. kepala desa beserta unsur pemerintah desa. B. badan permusyawaratan desa. C. kepala desa bersama badan permusyawaratan desa. D. camat dan kepala desa. Jawaban yang betul adalah ya, B. badan permusyawaratan desa. Lanjut nomor 55. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh a. badan permusyawaratan desa dengan persetujuan tokoh masyarakat desa. B. kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa. C. badan permusyawaratan desa setelah dibahas dan disepakati kepala desa. D. seluruh ketua RW dan ketua RT beserta tokoh masyarakat dengan persetujuan kepala desa dan badan permusyawaratan desa. Jawabannya adalah ya, B. kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama badan permusyawaratan desa. Lanjut nomor 56. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan a.
pelaksanaan hak dan kewajiban desa. B. Penyelenggaraan pemerintahan desa. C. Biaya operasional perkantoran desa. D. Kekayaan masyarakat perdesaan. Jawabannya adalah ya betul, A. Pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Lanjut nomor 57. Penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan A. Surat perintah Kepala Dinas Pemberdayaan Desa atas nama Bupati. B. Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati Badan Permusyawaratan Desa. C. Peraturan Kementerian Desa bersama Kementerian Dalam Negeri. D. Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jawabannya tepat adalah iya, betul, D. Pancasila, UUD 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Lanjut nomor 58. Undang-undang yang mengatur tentang desa adalah, ini teman-teman harus tahu ya. A. Undang-Undang nomor 8 tahun 2014. B. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014. C. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014. D. Undang-Undang nomor 33 tahun 2014. Jawabannya tepat adalah ya, B. Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, yaitu Undang-Undang tentang desa. Lanjut nomor 59. Dalam menetapkan belanja desa dapat dialokasikan insentif kepada RT dan RW dengan pertimbangan bahwa RT dan RW walaupun lembaga kemasyarakatan, RT dan RW membantu A. Pelaksanaan tugas kepala desa. B. Pelaksanaan tugas kepala dusun. C. Pelaksanaan tugas perangkat desa. D. Pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat desa. Jawabannya tepat adalah iya, betul, D. Pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketertiban, dan pemberdayaan masyarakat desa. Lanjut nomor 60. Pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa dan dilaksanakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan A. Pihak ketiga. B. Kontraktor. C. Seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. D. Sebagian masyarakat desa yang antusias mau bekerja. Jawabannya adalah iya, betul, C. Seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong royong. Lanjut nomor 61. Satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan di desa adalah A. Rencana APBDes. B. Peraturan desa tentang RPJM dan RKP. C. Peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa. D. Laporan hasil pengawasan kinerja kepala desa oleh BPD. Jawabannya adalah ya, B. Peraturan desa tentang RPJM dan RKP. Lanjut nomor 62. Dokumen perencanaan yang memuat pokok-pokok kebijakan pembangunan desa dan menuntun ke arah tujuan pencapaian visi dan misi desa adalah A. RPD. B. RPJMD. C. RKPD. D. RPPD. Jawaban yang tepat adalah iya, C. RKP ya, atau RKPD. Lanjut nomor 63. Salah satu bidang yang menjadi kewenangan desa adalah A. Pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kemandirian masyarakat desa. B. Pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat. C. Pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kebutuhan masyarakat yang disesuaikan dengan instruksi dari atas. D. Pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan hak asal-usul yang disesuaikan dengan kepentingan pemerintahan desa. Jawabannya tepat adalah ya, B. Pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan adat istiadat. Lanjut nomor 64. Perangkat desa akan mendapat sanksi bila melanggar larangan yang telah ditetapkan, kecuali A. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa. B. Menjadi pengurus partai politik. C. Meninggalkan tugas selama 42 hari secara berturut-turut. D. Merangkap jabatan sebagai ketua RT atau anggota BPD. Jawabannya betul adalah ya, C. Meninggalkan tugas selama 42 hari secara berturut-turut.
Lanjut nomor 65. Perangkat desa terdiri dari A. Carik, bayan, dan kaum. B. Sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. C. BPD, sekretaris desa, kadus, kaur, dan kasih. D. Kadus, kaur umum, kaur keuangan, kasih kesejahteraan, dan kasih pemerintahan. Jawaban yang tepat adalah iya betul, B. Sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis. Lanjut nomor 66. Perangkat dapat diberhentikan karena hal-hal berikut kecuali A. Berhalangan tetap. B. Usia telah genap 60 tahun. C. Tidak lagi memenuhi syarat perangkat desa. D. Melanggar larangan sebagai perangkat desa. Kata kuncinya kecuali. Jawabannya adalah iya A. Berhalangan tetap. Lanjut nomor 67. Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterimakan oleh kabupaten dan ditetapkan dalam anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten. Selain penghasilan tetap tersebut, kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan yang bersumber dari A. Anggaran pendapatan dan belanja negara. B. Anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi. C. Anggaran pendapatan dan belanja kabupaten. D. Anggaran pendapatan dan belanja desa. Jawabannya adalah iya D. Anggaran pendapatan dan belanja desa. Lanjut nomor 68. Musyawarah desa merupakan forum permusyawaratan untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang diikuti oleh A. BPD, Kepala Desa, Ketua LKMD, Ketua RW dan RW, RT dan RW ya, maaf. B. BPD, Kepala Desa, Ketua TP, PKK, Ketua RT dan RW dan tokoh perempuan. C. BPD, Kepala Desa, Kadus, Ketua RW dan Ketua RT. D. BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat desa. Jawaban yang tepat adalah ya D. BPD, Pemerintah desa dan unsur masyarakat desa. Lanjut nomor 69. Jenis peraturan di desa terdiri atas peraturan desa, peraturan bersama kepala desa, dan peraturan kepala desa. Peraturan tersebut dilarang bertentangan dengan A. Kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. B. Kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan yang tertulis dalam kitab suci. C. Kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan desa sebelumnya. D. Kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan BPD. Jawaban yang tepat adalah ya A. Kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Lanjut nomor 70. Rencana pembangunan jangka menengah desa untuk jangka waktu 6 tahun dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah desa untuk jangka waktu A. 6 tahun, B. 5 tahun, C. 2 tahun, D. 1 tahun. Jawabannya tepat adalah ya betul B. 1 tahun ya. Untuk jangka waktu 6 tahun itu RPJM ya, untuk jangka waktu 1 tahun itu penjabaran ya. R dinamakan RKP ya. Oke, lanjut nomor 71. Desa dapat mendirikan badan usaha milik desa atau BUMDes yang pendiriannya disepakati oleh musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Desa dapat mengadakan kerjasama antar desa yang dituangkan dalam A. Surat keputusan badan kerjasama antar desa. B. Peraturan bersama kepala desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa. C. Surat keputusan camat. D. Peraturan bupati. Jawaban yang tepat adalah ya B. Peraturan bersama kepala desa melalui kesepakatan musyawarah antar desa ya. Lanjut nomor 72. Rencana pembangunan jangka menengah desa adalah rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu A. 5 tahun, B. 6 tahun, C. 7 tahun, D. 4 tahun. Tadi sudah disampaikan ya, jawabannya adalah iya B. 6 tahun ya, ini RPJMDes ya. Lanjut nomor 73. Yang dimaksud pemerintah desa sesuai peraturan perundang-undangan adalah A. Kades, Kadus, dan RT. B. RT, RW, dan Kadus. C. BPD, Sekdes, dan RW.
D. Pemerintah desa dan BPD. Yang dimaksud pemerintah desa ya menurut undang-undang. Jawabannya adalah ya betul D. Pemerintah desa dan BPD. Lanjut nomor 74. APBDes adalah kependekan dari atau singkatan dari A. Anggaran perolehan dan belanja desa, B. Anggaran pendapatan dan belanja desa, C. Anggaran pendapatan dan biaya desa, D. Anggaran perolehan dan biaya desa. Jawaban yang benar adalah B. Anggaran pendapatan dan belanja desa. Lanjut nomor 75, nomor terakhir dari part 3 ya. Kepala dusun merupakan satuan tugas kewilayahan yang membantu A. Sekretaris desa, B. Kepala seksi pemerintahan, C. Kepala seksi kesejahteraan, D. Kepala desa. Jadi kepala dusun ini kepanjangan tangan dari, jawaban yang tepat adalah ya D. Kepala desa ya. Oke, terima kasih. Nanti kita lanjut ke part terakhir ya, part 4 yaitu nomor 76 sampai nomor 100. Mungkin cukup sekian dari saya. Teman bisa cek untuk part pertama, part kedua ya di deskripsi video. Oke, thank you. Salam sukses, salam semangat dan semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.